Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairan Rizkiansyah. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja penetration test, kemudian melakukan SQL injection, dan kita melakukan SQL injection ini karena kita mengetahui dari web penetration testing kita. Jadi cara yang pertama, kita mari buka OWASP. Kemudian kita klik automate scan. Ini otomatis langsung. Kemudian ini adalah web hosting saya yang sudah online, sudah aktif. Kemudian saya salin di sini. Ini semuanya oke. Chrome. Kemudian kita attack untuk menjalankan OWASP ini agar langsung meng-scan web kita yang baru kita masukkan tadi. Dan di bagian ini lumayan memakan waktu, jadi saya akan skip dulu. Baik, udah baik. Ini adalah hasil dari scan OWASP yang selama tadi lumayan lama, lumayan memakan waktu yang lama, dan kita mendapatkan SQL injection di alerts. Untuk risk ini atau ancamannya ini sudah tinggi, dan OWASP menandakan dengan bendera merah yang maknanya sudah lumayan parah kalau dibiarkan. Kemudian pada bagian deskripsi saja sudah dijelaskan oleh OWASP ya. Oke. Di bagian deskripsi, SQL injection may be possible, yang dimana artinya SQL injection ini dapat saja terjadi gitu. Bisa saja terjadi, entah oleh siapa. Dan OWASP di sini hanya mengingatkan kita untuk melakukan tindakan yang untuk menghalau kegiatan SQL injection ini. Dan di bagian order info pun OWASP menerangkan bagaimana web ini bisa terkena SQL injection, yang dimana memakai logika OR dan AND. Yang menghasilkan parameter palsu bukan yang original. Jadi OWASP ini sudah mencoba tadi saat saya menjeda videonya. OWASP ini mencoba dengan cara ini, yaitu dia memasukkan username asal, yaitu LHODDKIH. Lalu dia menggunakan metode AND dan OR. Dan hasilnya mereka bisa masuk, dan mereka bilang successfully manipulasi using Boolean condition, yang yaitu true or false sama dengan true, ya semacam itu. Dan untuk yang kedua, directory browsing. Directory browsing ini mendapatkan risk yang medium, yang artinya masih standar, tapi jika dibiarkan juga fatal. Jadi harus ditanggulangi juga. Dan OWASP menandakan dengan bendera kuning. Lalu di bagian description, it is possible to view the directory listing
Baik, pada deskripsi ini OAZEP menjelaskan kalau web ini bisa saja dilihat directory listingnya. Untuk yang belum tahu directory listing ini adalah apa, jadi directory listing ini adalah sebuah fungsi server web yang menampilkan daftar semua file ketika tidak ada file index. Ya, contohnya seperti ini. Maaf, rada laptopnya udah nge-lag. Sorry. Agak sinyalnya agak nge-lag. Nah, directory listing ini contohnya seperti ini. Jika kita membuat sebuah web namun tidak mempunyai index.php atau .html, maka ketika kita menjalankan localhost / folder web kita, lalu kita enter, lalu akan keluar seperti ini. Nah, jika dibiarkan directory listing kita dilihat, maka mereka bisa melihat apa saja yang kita buat di web ini. Contoh seperti create, drop, insert, select, show, update. Ini bisa dimasuki oleh siapa saja jika tidak diamankan secara langsung. Lalu untuk clickjacking, yang ketiga yaitu clickjacking, missing anti-clickjacking, yaitu kita tidak mempunyai anti-clickjacking, yang dimana risknya ini, ancamannya ini masih sama dengan directory browsing, namun jika dibiarkan lumayan cukup mengganggu, yaitu lumayan mengganggu untuk para user kita nanti yang menggunakan. Dengan deskripsi, OAZEP mengatakan kalau web ini tidak menyertakan kebijakan keamanan konten untuk melindungi web ini dari clickjacking attacks. Untuk clickjacking sendiri, ini adalah sebuah serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya itu secara tidak sengaja mengklik elemen halaman web yang sebenarnya tidak ingin diklik. Seperti contohnya kita sedang menonton bioskop yang dari link ilegal. Kemudian sangat pasti itu jika kita membiarkan kursor kita tidak mengklik salah satu dari tampilan bioskop tersebut, pasti kita akan diarahkan dengan ke arah clickjacking, yaitu clickjacking ini mengarahkan ke bagian web-web tidak jelas gitu. Entah itu ke arah penjualan atau apa, pasti gitu. Dan di sini kita tidak mempunyai anti clickjacking, makanya kita terancam. Dan kemudian setelah kita mengetahui 3 informasi penting ini, yang paling parah, kita mencoba web SQL injection. Untuk di bagian OAZEP tadi, sini sudah menandakan kalau web ini terancam SQL injection. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara kerja SQL injection. Di sini sudah saya siapkan web aktif yang sudah saya hosting. Saya copy. Kemudian kita jalankan di online. Dan ini tampilan form loginnya. Di sini ada database dari login tersebut, yang dimana
username adalah Andi, dan password yaitu 12345. Di bawahnya pun dengan nama Husen dan password 12345. Baik, kita akan coba salah satunya dulu. Itu Andi dengan password 12345. Login dan masuk. Lalu kita logout karena kita sudah lihat bisa masuk. Kita akan masuk ke Husen. Kita tes 12345. Login dan masuk juga. Tidak ada yang berbeda. Kita coba jalankan SQL injection. Jadi SQL injection ini ada dua cara, yaitu mengetahui username saja, namun kita melupakan passwordnya. Dan yang kedua, kita tidak mengetahui sama sekali passwordnya apa, username-nya apa, kita nggak tahu semua. Tapi kita mau login, banyak maunya. Jadi username ini kita isi dengan yang sesuai tadi di database, yaitu Andi atau Husen. Kita coba Andi dulu. Andi, lalu kita jalankan metode SQL injection, yaitu Andi strip petik 1 Andi petik 1 spasi strip spasi dan passwordnya kita acak. Login. Oke, berhasil. Kemudian kita logout, kita coba Husen. Kita tandakan kalau bukan Andi doang yang bisa masuk, tapi Husen bisa. Husen kutip 1 spasi strip spasi dan passwordnya kita acak. Login dan juga bisa, Husen juga bisa masuk, jadi nggak ada pilih kasih. Dan kita pasti bertanya-tanya kenapa bisa masuk. Cara masuknya ini ialah dengan cara Andi kutip spasi strip ini dibaca menjadi komen. Jadi di belakang dari kutip ini adalah komen. Jadi jika di dalam ini database, agak susah soalnya kalau nggak punya ininya juga. Andi kutip strip lalu kalau misalkan kita berada di halaman Sublime Text atau satunya lagi Visual Code, di belakang ini adalah n password, dan password ini akan dibaca sebagai comment. Jadi dia tidak akan masuk lagi ke bagian sini. Yang dibaca cuma Andi doang. Jadi yang kedetek ini username sudah benar dan password ini akan dibaca comment. Lalu kita coba untuk yang keduanya, yaitu kita tidak mengetahui username, kita tidak mengetahui password, tapi kita mau masuk. Cara yang kedua ini yaitu menambahkan metode OR. Seperti yang OAZIP bilang, OAZIP contohkan seperti ini. Dia mengattack-nya itu seperti ini. Itu menggunakan username asal, lalu menambahkan OR, kutip 1 OR, 1 sama dengan 1 strip spasi. Dan hasilnya mereka menemukan kalau web ini bisa dijebol oleh SQL injection. Lalu yang pertama kita masukkan username asal. Tuh,
suhu, dan kita masukkan kutip 1 spasi or spasi 1 sama dengan 1, kemudian spasi strip spasi tip seperti ini. Password kita nggak tahu passwordnya. Oke, masuk, sip, bisa. Dan ini ya sama, kita logout. Jadi kenapa bisa satu sama dengan 1? Seperti yang Wazib bilang di bagian order info, dia berhasil masuk karena memanipulasi menggunakan Boolean condition, itu yang seperti true or true sama dengan false, dan false or true sama dengan true gitu. Jadi di bagian ini kita melihat kalau yang pertama aja kita salah. Husada misal, emang ada di bagian database kita? Sama sekali nggak ada, cuman Andi sama Husain, no. Dan Husada ini nggak kedetek sama sekali di database ataupun di scriptnya, dan kita mau maksa masuk, hitungnya false, sebagai false. Kemudian kita tambahkan metode comment or 1 sama dengan 1. Or itu adalah sebagai Boolean condition, dan 1 sama dengan 1 ini dianggap true. Karena 1 sama dengan 1, ya 1 sama dengan 1. Bener dong. Berarti true hasilnya. Namun Husada ini tidak ada di database, menjadikan false. False or true sama dengan true, hasilnya true, dan kita juga bisa masuk. Ya, baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Sekurangnya mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang ya lumayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.